Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha hadhihi al-ummah la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadha an-nabiy al-karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Inni usikum wa iyaya bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فاسمعوا ما قال الله تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. Bapak dan saudara sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, bersyukur kepada Allah dengan segala daya dan upaya kita untuk menjadikan nikmat-nikmat ini menghantarkan kita lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur berarti kita menginginkan, berpesan kepada Allah sekiranya Allah menambah kenikmatan itu untuk kita semuanya. Bapak dan saudara sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, bersolawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada khutbah yang singkat ini, di Jumat perdana di bulan Ramadan ini, suatu kenikmatan, suatu kesempatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kesempatan bagi kita untuk menambah amal-amal soleh kita. Kesempatan bagi kita untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Kesempatan bagi kita semua untuk memperbaiki diri kita. Maka dalam surah At-Taubah kami bacakan tadi suatu permohonan, suatu keinginan dan suatu perintah kepada kita yang datang dari Rabb, Zat yang menciptakan kita, yang tahu akan kondisi kita, yang tahu dengan kondisi apa yang sedang kita rasakan saat sekarang ini. Kata Allah Subhanahu wa taala untuk kita selaku hamba-Nya, wa qul ya'malu, maka kata Allah, bekerja sajalah kalian, berbuatlah kalian, lakukanlah kebaikan itu. Allah dan Rasulnya menjadi saksi di atas apa yang sudah kalian lakukan. Orang-orang mukmin juga melihat apa yang kalian kerjakan. Dan kelak kita semua akan dikembalikan kepada Rabb, Zat yang Maha Tahu, yang nyata dan yang gaib. Dan di setiap kita nanti di yaumil mahsyar, Allah akan kembalikan catatan-catatan amal kita. Apa yang sudah kita perbuat selama hidup ini, Allah akan perlihatkan kepada kita semuanya tanpa ada satupun yang terzalimi. Bapak dan saudara sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, teringat kita akan perintah wa qul ya'malu, beramallah kalian semuanya. Ketahuilah Bapak dan saudara, sesungguhnya Allah ciptakan kita, yang mana dalam firman-Nya Allah katakan, Allah ciptakan hidup dan mati itu. Allah ingin lihat siapa di antara kita yang terbaik amalannya. Allah katakan Allah ciptakan mati dan hidup itu. Allah ingin lihat siapa di antara kita yang terbaik amalan kita. Karena seseorang nanti di yaumil mahsyar, di yaumil hisab, akan dihitung berdasarkan amalnya masing-masing. Seseorang di mahkamah Allah mulia disebabkan karena amal solehnya, dan seseorang hina di hadapan Allah nanti karena kelalaian dan banyaknya kemaksiatan yang dia kerjakan. Maka
momentum Ramadan yang hadir kita pada saat ini mengingatkan kepada kita, sesungguhnya kita ini adalah hamba yang butuh dan bisa mengerjakan ketaatan itu. Kalau kita lihat fenomena seminggu belum sampai beberapa hari Ramadan ini, kita menyaksikan suatu hal yang menakjubkan, di mana di belum bulan Ramadan kita menyaksikan tempat-tempat ibadah itu sepi dari jamaah, lengang dari orang-orang yang akan mendirikan ibadah sholatnya 5 waktu berjamaah di masjid dan musola itu. Tapi Ramadan datang, Allah perlihatkan kepada kita semuanya, ternyata kita bisa untuk mengerjakan ketaatan itu. Dan memang Allah sudah katakan, sebagaimana Rasul sampaikan, "Iza jaa Ramadan futihat abwabul jannah." Apabila kata Rasulullah, datang bulan Ramadan itu, futihat abwabul jannah, Allah bukakan pintu-pintu surga itu. Arti kata, Allah permudah kita untuk mengerjakan kebaikan itu. Wa ghuliqat abwabun nar, dan Allah tutup pintu-pintu neraka itu. Arti kata, Allah persempit ruang kita untuk mengerjakan kemaksiatan itu. Di mana di bulan Ramadan semua orang berkeinginan untuk melakukan kebaikan, maka ketika ada orang yang melakukan kemaksiatan, jelas tampak perbuatan itu mereka kerjakan. Wasuffidatis syayatin, dan setan-setan Allah belenggu di bulan itu. Bapak dan saudara yang dimuliakan Allah, Ramadan mengajarkan kepada kita bisa taat sedemikian rupa, walaupun kondisi kita jauh lebih sulit ketimbang bulan-bulan sebelumnya. Allah sudah buat sedemikian rupa skenario-nya untuk kita bisa taat. Namun kalau masih juga ada di bulan Ramadan ini ada hamba Allah yang tidak bisa dia menunaikan ketaatan itu. Ketika orang di tengah hari berpuasa, dia tidak berpuasa. Ketika semua orang sudah menuju masjid dan musola untuk sholat berjamaah, namun belum juga tergerak hatinya untuk hadir di masjid dan musola untuk sholat berjamaah. Ketika semua musola sudah mendengungkan ayat-ayat suci Al-Quran, namun kalau masih ada di antara kita yang belum punya kesempatan untuk baca Al-Quran, bertanyalah kepada diri kita, kita mau tunggu bulan yang mana lagi untuk membuat diri ini bisa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan saudara sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, amal soleh inilah yang kita butuhkan. Karena seseorang dimuliakan di hadapan Allah berdasarkan amalnya, bukan karena jabatan, apalagi materi yang selama ini itu membuat kita lalai dari ketaatan. Kadang orang untuk mengejar jabatan, sebuah karir yang dia inginkan, kadang dia paksakan dirinya di luar kemampuannya. Tapi kadang banyak juga yang meninggalkan ketaatan. Ketahuilah, manusia mulia di hadapan Allah disebabkan karena kesolehan. Kalaulah sekiranya manusia itu dimuliakan Allah karena jabatan, maka mungkin kita tidak masuk kategori itu, dan akan lebih pantas Fir'aun yang Allah muliakan karena jabatannya begitu tinggi. Tapi bagaimana sejarah mengabarkan kepada kita, Fir'aun Allah hinakan dengan jabatan yang membuat dia tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah kemuliaan kita diletakkan oleh Allah berdasarkan materi yang kita miliki, kita sama tahu kehidupan kita saat sekarang ini. Maka kalau berdasarkan materi, mungkin lebih pantas Qarun yang mendapatkan titel kemuliaan itu. Tapi bagaimana Allah menghinakan Qarun dengan harta yang dia miliki, ditenggelamkan di perut bumi? Maka Bapak dan Ibu saudara yang dimuliakan Allah, seseorang dimuliakan karena kesolehan dan ketaatannya. Bagaimana sosok seorang sahabat Nabi yang bernama Bilal ibn Rabah, yang kita tahu dia tidak memiliki jabatan di tengah-tengah masyarakat. Kalaupun ada, dia adalah seorang budak, seorang pesuruh yang tidak memiliki wewenang untuk mengatur kehidupan orang banyak. Kalau berbicara tentang materi, Bilal seorang budak tidak memiliki materi yang lebih. Tapi apa kata Rasulullah terhadap sahabat yang lain? Wahai sahabat-sahabatku, sungguh telah aku dengar telapak kaki Bilal menjelajahi surga-surga Allah. Ketika
Ketika Bilal masih hidup, Rasul sudah berkata sedemikian rupa. Ternyata apa yang menyebabkan Bilal dimuliakan oleh Allah? Karena ketaatan dan keistiqomahan dalam kebaikan. Bapak dan saudara yang dimuliakan Allah, minimal beberapa hari sebelum ini Ramadan sudah mengajarkan kepada kita, dan ternyata kita bisa mengerjakan ketaatan itu. Dan memang itulah yang kita butuhkan untuk mulia hidup kita dunia dan akhirat ini. Ketahuilah Bapak dan saudara, kalaupun seandainya ada di tengah-tengah kehidupan kita orang yang mendapatkan kemuliaan itu, tapi dia mendapatkan karena membelakangi Allah, karena tidak mau taat kepada Allah, tapi dia mendapatkan jabatan itu, dia dapatkan materi itu, dia dapatkan kebahagiaan itu. Ketahuilah, itu cara Allah untuk mengazab mereka, sampai kelak mereka baru menyesal bahwa ada Allah yang mengatur alam semesta ini. Dalam agama kita itu disebut dengan istilah istijrah. Seseorang Allah beri dan Allah beri, sehingga dia lupa dengan apa yang sudah mereka rasakan. Sampai-sampai mereka tidak mau lagi sujud, tidak mau lagi rukuk, tidak mau lagi taat kepada Allah. Tetapi kehidupan dunianya ditambah terus. Tidak usah kita iri kalau itu yang kita dapat di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan kita jadikan itu perbandingan untuk kita. Kita yang sudah sedemikian rupa taatnya, sholat 5 waktu di masjid dan musola, berpuasa, zakat dan segala macam, kejayaan, kebahagiaan itu belum juga dirasakan. Mungkin Allah lebih menginginkan kita sabarnya lagi. Allah masih menginginkan kita tawadhu'nya lagi. Ketahuilah pada saudara yang dimuliakan Allah, sekali lagi kemuliaan kita di hadapan Allah dan orang-orang mukmin beserta para nabi dan rasulnya adalah mereka-mereka yang istiqamah mengerjakan kebaikan itu. Wa qul ya'malu, maka beramallah kita semua. Tentu amal yang akan kita kerjakan adalah kebaikan. Minimal 2 hal saja yang harus kita pastikan dalam setiap amal yang akan kita kerjakan supaya kategorinya amal baik. Yang pertama, mulailah setiap apa yang akan kita kerjakan dengan melibatkan Allah di dalam pekerjaan itu. Paling tidak dengan melafalkan doa, dengan melibatkan asma Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Apapun yang akan kita kerjakan, dan itu tidak mesti tempatnya di masjid dan di musola ini. Dimanapun kita bekerja, selagi itu kita niatkan lillah, disebabkan karena Allah, bernilai ibadah untuk kita. Dan yang kedua, pastikan yang kita kerjakan itu ittiba, mengikut dengan cara Rasulullah SAW. Paling tidak bertentangan dengan syariat Allah. 2 hal ini yang harus kita pastikan. Yang pertama, libatkan Allah di setiap pekerjaan kita. Mustahil orang yang akan berbuat durjana, berbuat durhaka, berbuat maksiat, kemudian dia memulai dengan asma Allah. Mustahil. Kalaupun ada, sungguh itulah orang yang paling celaka. Maka dari itu pada saudara yang dimuliakan Allah, sekali lagi momentum Ramadan ini mari kita resapi. Kalau bukan sekarang kita menghidupkan diri kita, kapan lagi kita mau mencoba? Semua kita memiliki batas kehidupan ini, dan kita tidak satu pun yang tahu sampai kapan kehidupan ini akan kita rasakan. Tapi yang pasti kematian itu dekat dengan kita. Mulialah mereka yang menghadapi kematiannya istiqomah dengan amal saleh. Wa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kepada saudara sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, satu hal yang harus kita pastikan hari ini adalah jangan
Jangan sampai ada waktu-waktu Ramadan kita yang berlalu tanpa ada amal soleh yang kita kerjakan. Karena begitu mulia waktu ini. Sebagaimana begitu banyak hadis memaparkan, siapa di antara kita yang melakukan kebaikan di bulan Ramadan, kalau berkategori itu amalan sunnah, maka Allah balasi dengan pahala wajib. Seandainya wajib yang kita kerjakan, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya. Maka dari itu, kepada saudara yang dimuliakan Allah, marilah kita coba memaksimalkan kemampuan kita untuk mengerjakan kebaikan itu. Karena ada seorang sahabat yang bernama Sauban. Sahabat ini terkenal dengan ketaatannya. Dikabarkan dia tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah 5 waktu. Dan di atas harta yang dia miliki, dia derma dengan hartanya itu. Tapi Al-Kisah mengabarkan, ketika sakaratul maut, Sauban berucap dengan ucapan penyesalan. Yang pertama, Sauban berkata, andaikan lebih jauh, andaikan yang baru, andaikan semuanya. Dan hal ini ditanyakan oleh istri Sauban kepada Rasulullah. Rasulullah seizin Allah menyampaikan berita itu. Suamimu itu adalah hambaku, umatku yang taat, yang soleh, yang benar melakukan kebaikan. Adapun kata-kata yang keluar ketika sakaratul maut itu adalah bentuk penyesalan. Andaikan lebih jauh. Karena dalam sejarah itu dikatakan, Sauban dari rumah untuk menuju masjid untuk menunaikan sholat berjamaah, kurang lebih perjalanan yang harus dia tempuh 2 jam perjalanan. Dan 5 waktu tidak pernah terlambat untuk sholat berjamaah. Nah, suatu ketika Rasul tidak melihat Sauban yang ada di saf barisan tempat dia biasa tempati di waktu subuh itu. Maka Rasul bertanya kepada sahabat, adakah di antara kalian yang tahu di mana rumah sahabat? Maka salah seorang mengangkat tangan, ya Rasulullah, saya tahu. Kata Rasul, antarkan kami sekarang juga ke rumah Sauban. Kita ingin tahu mengapa dia tidak hadir sholat subuh kali ini. Berjalanlah Rasul pada subuh sampai waktu duha di rumah Sauban. Ditemukan istri Sauban yang berada dalam rumah. Kemudian Rasul bertanya, kemana Sauban? Kenapa dia tidak hadir sholat subuh tadi? Apa jawab istri Sauban? Sungguhnya Sauban telah meninggal menjelang subuh tadi, ya Rasulullah. Bayangkan kepada saudara, 2 jam perjalanan menuju masjid untuk sholat berjamaah, tidak pernah henti. Sekali berhenti itu pun karena ajal sudah sampai. Sehingga ketika sakarat, suamimu berkata, andaikan lebih jauh lagi. Karena suamimu melihat begitu indahnya pahala yang akan dia dapat. Melangkahkan kaki dari rumah ke masjid, dari masjid ke rumah untuk sholat berjamaah. Begitu indah dan bagus pahala yang akan dia terima. Maka seketika suamimu melihat itu, dia serentak berkata, andaikan lebih jauh lagi jarak yang akan saya tempuh. Andaikan semuanya, andaikan yang baru. Di waktu pagi itu suamimu berangkat ke masjid di hari-hari yang dingin. Dia pakai pakaian yang berlapis-lapis. Di tengah jalan suamimu mendapati seorang kakek tua yang menggigil karena kedinginan. Seketika itu suamimu melepaskan lapisan baju ketiga yang dia berikan kepada kakek tua tadi. Ketika sakaratul maut datang, suamimu melihat begitu indah kenikmatan balasan yang Allah sediakan untuk suamimu dari mensedekahkan jaket usahanya. Maka ketika suamimu melihat balasan itu, serta dia berkata, andaikan yang baru yang saya berikan, andaikan semuanya. Penyesalan yang dari mulut suamimu ketika seorang fakir di subuh hari datang ke rumahmu mengetuk pintu, hanya minta sesuap nasi. Ketika itu suamimu sedang sarapan dan dia memberikan sepotong roti kepada fakir itu, dan dia sepotong lagi untuk dia sarapan dibagi itu. Ketika sakaratul maut datang, Allah perlihatkan kepada suamimu betapa indahnya balasan yang akan dia terima dari bersedekah sepotong roti tadi. Sehingga suamimu sakaratul maut berkata, andaikan semuanya. Kepada saudara yang dimuliakan Allah,
Seorang hamba yang soleh saja ketika sakaratul mautnya datang tetap juga menyesal. Apalagi kita yang kadang boleh kita ukur kesolehan kita masih banyak kalah dengan kemaksiatan. Seandainya sakaratul maut itu datang, seperti apa kalimat